A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bapak Ketua Masjid beserta pengurus yang saya hormati, alim ulama, tokoh masyarakat, cerdik pandai, Bapak Ibu, orang-orang tua yang saya muliakan, hadirin hadirat yang semoga kita semua senantiasa dirahmati oleh Allah. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin atas nikmat kekuatan iman yang diberikan oleh Allah hingga Bapak Ibu masih tetap hadir di masjid ini. Mudah-mudahan ini menjadi sebab kita dihindari dari segala musibah insyaallah. Bersolawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Semoga dengan banyak bersolawat kita mendapatkan syafaat di yaumil akhir kelak. Dalam riwayat yang masyhur kita dengar, Pak, Ibnu Ummi Maktum itu adalah salah seorang sahabat Rasulullah yang mulia, yang karena dia inilah turun surat Abasa itu, Pak. Jadi dia ini buta, matanya buta, fisiknya lemah. Jadi dia pernah ketika Rasulullah sedang berhadapan dengan pemuka-pemuka Quraisy, karena dia tidak melihat matanya, dia mendekat ke arah Rasulullah, Pak, bertanya tentang Islam. Tapi waktu itu Rasulullah cemberut mukanya karena Rasulullah sedang ngomong sama pemuka Quraisy, dia datang. Cemberut muka Rasulullah, maka Allah langsung menegur Rasulullah dengan menurunkan surat Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma wa ma yudrika la'allahu yazakka. Kenapa kau bermuka masa Muhammad? Itu marah Allah kepada Rasulullah. Jadi Ibnu Ummi Maktum ini, Bu, selalu dia mengikuti setiap kali Rasulullah menyampaikan kajian, dia selalu ikut. Sampai Rasulullah waktu itu menyampaikan tentang keutamaan sholat berjamaah ini, Pak. Setelah disampaikan oleh Rasulullah keutamaan sholat berjamaah, Ibnu Ummi Maktum ini mendekat dan bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, apakah kewajiban sholat berjamaah ini juga berlaku kepada orang seperti aku? Aku buta mata, kemudian fisik lemah, tidak ada yang menuntunku jalan ke masjid kalau hari gelap. Apakah boleh aku sholat di rumah saja?" Rasulullah bertanya kepada Ibnu Ummi Maktum ini, "Apakah kau mendengar suara azan?" "Aku mendengarnya ya Rasulullah." "Kalau kau mendengar suara azan, datangilah sekalipun kau datang dalam keadaan merangkak." Itu, Pak, saking utamanya kita sholat berjamaah ini, sampai Ibnu Ummi Maktum yang buta pun mendengar suara azan, datang kau ke masjid walaupun kau dalam keadaan merangkak. Semangatlah Ibnu Ummi Maktum, Bu, berarti aku harus tetap sholat berjamaah. Setiap kali subuh orang azan dia pun berangkat, sampai suatu ketika dia terjatuh karena lemah fisiknya itu, Pak. Begitu dia terjatuh, dia pulang ke rumah sambil merangkak-rangkak lagi, dibersihkannya, dia jalan kembali menuju masjid. Begitu semangat dia walaupun dia dalam keadaan fisik yang terbatas, Pak. Dia datang menuju masjid itu, tiba-tiba pas dia mau terjatuh, seorang pemuda langsung memeluknya, Pak. Dia datang mau berangkat lagi, dia mau jatuh, tiba-tiba datang pemuda memeluk Ibnu Ummi Maktum. Dibawanya lah Ibnu Ummi Maktum ini ke masjid. Ditunggunya sampai sholat. Selesai sholat subuh, dia pula yang menuntun pulang ke rumah. Kan baik dia ini, Pak, pemuda ini. Apa katanya kepada Ibnu Ummi Maktum, Bu? "Besok Bapak jangan khawatir, tidak usah jalan, tunggu aja aku, biar aku yang menuntun jalan ke masjid." Menurut kita ini suatu keajaiban yang diberikan oleh Allah. Hari kedua dijemputnya, Pak, diantarkan ya ke masjid. Pulang gitu juga dituntun, mau dia nunggu, Pak.
Tapi udah beberapa kali agak curiga Ibnu Umi Maktum. Ini pemuda ini rajin ngantar aku, jemput aku ke masjid, tapi tidak pernah sholat subuh. Nunggunya di luar Pak. Asal ditanya kau sholat tidak, aku cuma menunggu kau aja. Apa akhirnya kata Ibnu Umi Maktum, Bu? Mulai besok tidak usah kau antar jemput aku lagi. Tidak sudi aku kalau kau antar jemput aku tidak tahu siapa kau. Kau tidak mau sholat, tapi rajin jemput aku. Sebetulnya siapa kau nih? Tidak perlu kau tahu siapa aku. Yang penting pagi aku jemput kau sebelum subuh, pulang ku antar balik. Tidak, aku tidak mau. Sebelum kau mengaku kau siapa. Akhirnya mengaku pemuda ini. Apa kata pemuda ini? Aku iblis. Kalau kau iblis, ngapa kau menolong aku? Aku tidak ingin rugi banyak. Maksud kau apa? Sewaktu kau merangkak jalan ke masjid, kau terjatuh itu, banyak dosa-dosa kau diampuni oleh Allah. Dosa-dosa keluargamu pun diampuni oleh Allah. Jadi pas kau mau jatuh yang kedua, daripada aku rugi banyak, biarlah aku sambut kau. Daripada tambah banyak dosa yang terampuni. Artinya apa Pak? Iblis pun bisa berbuat baik untuk supaya kita tidak banyak pahala. Biarlah dia rugi. Biar dia rugi Bu, asal tidak banyak kita dapat pahala. Contoh Pak, Rasulullah pernah berpas-pasan dengan iblis di masjid. Di dalam masjid ada orang yang sedang sholat, ada orang yang sedang tidur. Apa kata Rasulullah? Ngapa tidak jadi masuk? Aku takut dengan orang yang sedang tidur ya Rasulullah. Bukankah kau seharusnya takut dengan orang yang sedang sholat? Orang yang sedang sholat itu orang bodoh. Aku ganggu nanti yang bodoh nih sholat, yang berilmu yang sedang tidur tuh bangun, diajarkannya cara sholat yang benar. Rugi aku. Jadi biarlah tidak aku goda sama sekali. Daripada rugi dia Pak, biar dia tidak ganggu. Itu pula iblis nih Bu. Dia cerdas Pak. Dia cerdas dia Bu. Ini yang dikatakan orang, tidurnya orang berilmu lebih ditakuti iblis daripada orang sholat tetapi bodoh. Sholat tetapi bodoh ini bukan, janganlah anggap kayak kita ini berarti kita sholat bisa juga nih, kita belum banyak ilmu bodoh, bukan itu Pak. Rasulullah pernah duduk bersama Ali di masjid. Ada orang sedang sholat sekencang-kencangnya Pak. Habis dia sholat, disalaminya Rasulullah. Kata Rasulullah, kau belum sholat lagi. Nah itu Pak, sholat itu Bu, macam orang yang kita pernah dengar di televisi, kita lihat sholat tarwih 23 rakaat 7 menit. Itu tuh Pak. Bapak ikut di situ, benjol muka Bapak. Apa enggak bisa terantuk itu dibuatnya itu Pak. Nah itu maksudnya Bu. Nah jadi Ibnu Umi Maktum tadi akhirnya baru tahu dia, begitulah iblis takutnya untuk rugi karena dia tahu betapa besarnya orang yang datang sholat subuh berjamaah itu. Banyak dosa-dosa yang diampuni Allah. Sampai apa Bu? 2 rakaat sebelum subuh saja khairu minad dunya wa ma fiha. Lebih baik daripada dunia dan segala isinya. Jadi saya teringat Pak, muazin yang berada sekarang di Riyadh, di istana Raja Arab Saudi yang di Riyadh, itu namanya Ammar Mustafa, orang kulit hitam dari Sudan. Dia berangkat dari Sudan modal visa aja tuh Pak, karena Arab Saudi membebaskan untuk seluruh Arab Saudi untuk masuk gitu. Jadi modal visa aja dia masuk ke tanpa paspor. Dari Sudan bisa masuk ke Arab Saudi. Nah, dia kerja di Riyadh. Waktu dia di Riyadh nih Bu, dia kerja di hotel tapi gaji tidak cukup Pak. Jadi pindah-pindah dia sampai akhirnya apartemennya pun tidak terbayar sama dia, karena kan nyewa rumah mahal di situ Pak. Akhirnya numpang lah sama kawan. Pendapatan sama sekali hanya untuk makan. Ngirim ke Sudan aja tidak bisa dia Pak, ngirim untuk keluarganya. Cuman satu hal Bu yang diperhatikan orang dari Ammar Mustafa ini, datang selalu sebelum orang azan ke masjid dan dia melantunkan azan dengan merdu. Itu amalan dia Pak. Pokoknya dia datang jauh sebelum masuk waktu sholat, udah di masjid dia azan. Tetapi Bu, sama sekali tidak ada perubahan hidupnya. Jadi ini kadang orang yang udah lama sholat akhirnya stres gara-gara itu Pak. Percuma ya, rajin betul aku sholat jamaah, enggak juga berubah hidup aku. Orang enggak sholat banyak rezekinya. Tapi memang seperti itu Pak, itu kenyataan. Orang enggak sholat rezekinya banyak memang betul.
Ini yang dikatakan dalam Islam itu adalah istidraj. Allah mengulur, ngasih aja terus. Tapi dalam Islam ini kita apa, Bu? Aku sholat ya Allah, aku menyembahmu, terserah mau kau apakan aku, mau susah hidup aku, mau sakit aku, mau kena virus aku, terserah kepadamu ya Allah. Itu yang konsep tauhid itu, Pak ya. Jadi jangan ibarat dikatakan rajin sholat rezeki murah, belum tentu. Karena Allah ini mengabulkan doa pada saat dan waktu yang tepat. Bapak ibu miskin sekarang, karena rajin berdoa dapat menantu kaya, Pak. Atau anak kita yang kaya nanti. Karena Allah tahu bapak nak pantas kaya sekarang. Nampak unsur-unsur bapak mau berbini lagi itu. Ya makanya Allah nak mau kasih. Ibu tidak percaya ada orang memaksakan kaya? Bisa memaksakan kaya, Pak. Ada seorang istri mensupport suaminya untuk duduk jaga jabatan bayar 200 juta. Itu bukan rahasia lagi. Tidak ada yang gratis. Itu kan namanya mendapatkan dunia untuk dipaksakan. Karena kalau udah duduk di sana dijamin balik modal, bahkan lebih. Istrinya mensupport, Pak. Berarti dia memaksa diri untuk kaya. Benar, Bu, kaya. Dalam 7 hari hanya 3 hari di rumah, 4 hari di luar. Akhir mulai dia bilang dia sering tugas keluar kota. Rupa menghidupkan anak gadis orang, Pak. Membangunkan rumahnya. Anak gadis itu tidak pula salah dia, Pak. Siapa yang tidak mau, Pak, dinaikkan derajatnya dari orang rendah, dinikahi dia. Itu maulah dia jadinya, Pak. Tidak ada yang salah sebetulnya. Cuman inilah akibat memaksakan sesuatu gitu. Jadi kita ini bukan tidak boleh mencapai jabatan, tetapi capailah dengan jalan yang diridhoi Allah. Kalau misalnya rasanya memang akan bahaya rasanya, ya sudah bertahan saja, tahan itu sampai Allah yang membukakan rezeki itu untuk kita. Saya ingat, Bu, beberapa minggu yang lalu sepasang suami istri miskin yang senantiasa berdoa kepada Allah, miskin dia, Pak, dan membuat dia terkejut dan takjub apa, Bu? Dia akhirnya dapat menantu perempuan orang kaya, Pak, dan menghadiahkan rumah serta mobil mewah untuk mertuanya. Itu, Pak, sayang anak menantunya itu, Pak, dibangunkannya rumah bagus. Itulah doa-doanya dulu tidak dikabulkan pada masa dia, tetapi Allah kabulkan pada masa anak dan menantunya. Jadi bapak ibu yang susah sekarang rajin sholat, jangan khawatir, Allah akan mengabulkannya, entah di anak nanti, entah menantu nanti. Pasti itu, tidak ada doa yang tidak dikabulkan oleh Allah. Jadi jangan stres. Ammar Mustafa membuktikannya, Pak. Dia tidak pernah buruk sangka sama Allah, Bu. Sekalipun dia kerja susah, rajin sholat, dan anehnya tidak ada pengurus masjid yang perhatian sama dia, Pak. Walaupun dia sering di masjid. Itu pula ujian keimanan dia, Pak. Biasa kan kita ada juga simpati sama orang, ya, Pak. Tetanya juga kita gitu, Pak, ya. Tapi ini, Bu, ditutup. Betul-betul tidak ada orang yang menanyakan tentang keadaan dirinya. Tapi dia tidak pernah, Bu, berburuk sangka sama Allah. Tetap datang sholat jauh sebelum masuk waktu sholat, dia azan. Dan ini dilakukannya sampai berapa tahun, Pak? 5 tahun tanpa hasil. Itu, Pak, bukan sebentar tuh, Pak. Sholat berjamaah 5 tahun tanpa hasil duniawi sama sekali. Akhirnya dia kumpul sama kawan-kawannya, Bu. Aku minta maaf sama kalian. Udah 5 tahun aku di sini, tidak ada perubahan hidup. Boleh ndak tolong kita nyumbang-nyumbang, belikan tiket untuk aku pulang ke Sudan. Karena ini udah 5 tahun ndak jumpa keluarga, ngirim pun ndak bisa. Biarlah aku tanggung malu ini, aku pulang ke Sudan. Kasihan kawan-kawannya, Bu. Nyumbanglah, Pak, beli tiket dia. Perpisahanlah dia di masjid tuh, Pak. Di masjid di Riyadh ini. Perpisahan di masjid di Riyadh, minta izin dari sama pengurus, dan pengurus biasa saja, Pak, tidak ada masalah. Dan 1 hari sebelum keberangkatan dia tuh, Bu, dia duduk dari zuhur di masjid, Pak. Zuhur masjid, baca Quran sampai asar, ya, untuk menunggu-nunggu waktu berangkat lah nih, Pak. Menunggu-nunggu waktu berangkat ke bandara, duduk. Saat dia azan asar, azan maghrib, azan isya, baru dia berangkat. Dia berangkat sampai subuh di bandara, sholat dia di bandara, menunggu keberangkatan 3 jam lagi. Tiba-tiba, Bu, 1 jam menjelang keberangkatan, terdengar suara speaker dari bandara itu, Pak. Saudara Ammar Mustafa ditunggu oleh Pangeran
anak dari Raja Arab Saudi yang di Riyadh. Terkejut dia, Pak, apa pula kasusnya mungkin nih. Tiba-tiba datang orang badan tegap, Pak, menghampiri dia. Putra mahkota mau ketemu. Dibawalah dia, Bu, ketemu putra mahkota. Subuh ini aku tidak mendengar suaramu. Nah, rupanya sering dengar, Pak, suara azan dia dari istana. Subuh ini aku tidak mendengar suaramu. Aku akhirnya tadi ke masjid, aku bertanya mana yang sering azan. Kok tidak terdengar lagi suaranya? Oh, dia sudah mengarah ke bandara, dia mau pulang ke Sudan. Karena sudah 5 tahun di sini dia tidak pernah ngirim keluarganya. Aku susul kau kemari. Aku ingin bertanya samamu, tolong jujur. Berapa gaji kau 1 bulan selama kerja di Riyadh? Tidak bisa saya tentukan karena saya pindah-pindah kerja. Yang paling besar pernah dengar berapa? Dapat berapa? 1.400 real. Sekarang saya kasih kamu uang 84.000 real. Itu setara dengan 184 juta, Pak. Kau pulang ke Sudan, ketemu istri sama anakmu, berikan uang kepada mereka. Setelah 3 bulan nanti aku kirim tiket pesawat, kau istri anak-anak pindah kemari, kau jadi muazin di Masjid Istana di Riyadh. Itulah sejarah dia tuh, Pak. Sekali dibukakan Allah, Bu, luar biasa rupanya. Jadi kalau ada orang bilang, Pak, makin sholat makin susah hidup saya, memang iya, betul. Sabar dulu. Jangan sampai, biarkan dulu. Allah sengaja mau lihat nih istiqomah atau enggak nih. Ini dia sholat untuk mendapatkan dunia atau bagaimana. Kalau lolos, Allah akan angkat. Jadi rahasia orang sebetul hidup sukses dunia akhirat itu sholat jamaah nih lah, Pak. Salah satunya itu sholat berjamaah nih lah, Bu. Doa-doa akan dijawab oleh Allah. Itu mungkin terjadi di Arab Saudi, yang di Indonesia, Pak. Makanya lepaskan segala paham dulu, mau manhaj apapun, Bapak, yang jelas sholat jamaah ini penting. Nggak usah kaji macam-macamnya dulu, Bu, ya. Yang terjadi di Bandung, Pak, di Bandung tuh, Bu, ya, ada dulu sopir angkot, tapi dia tidak mau disebut namanya, Pak. Sebut saja namanya Udin, bukan nama yang sebenarnya. Kan itu sering tuh, Pak, ya. Ini bukan nama yang sebenarnya. Tapi kisah ini wallahi nyata. Dia kerja angkot orang, jadi setoran, Pak. Naik BBM waktu itu, Bu, bangkrut bosnya. Akhirnya berhenti si Udin nih. Padahal, Bu, sholat jamaah ini tidak pernah tinggal, Pak. Rupanya itulah bangkrut bosnya. Tetapi dia yakin, dia tidak menyerah, Bu. Orang sholat tuh, Pak, dia yakin dengan takdir Allah, Pak. Kita ditakdirkan Allah miskin, cari takdir kaya, jangan diam. Kita ditakdirkan Allah sakit, cari takdir sehat. Nah, itu yang disebut Umar bin Khattab radhiyallahu an, Pak. Ketika dia mau masuk ke daerah yang ada wabah penyakit taun itu, Bu, taun itu kena pagi mati sore, Pak. Jadi itu memang kuat tuh. Kena pagi, sore mati. Maka waktu itu Abu Ubaidah melarang, jangan masuk Khalifah, di sini sedang terjadi wabah. Akhirnya Khalifah Umar jadi masuk. Seseorang mengatakan, kenapa kau lari dari takdir Allah, Umar? Itu, Pak. Kata Umar bin Khattab, aku lari dari takdir sakit menuju takdir sembuh. Jadi takdir masih bisa dirubah. Ditakdirkan Allah kita miskin, cari takdir kaya. Ditakdirkan Allah kita bodoh, cari takdir pintar. Nah, jadi dia tidak putus asa. Kalau orang-orang yang sudah tahu, Bu, tentang qada dan qadar ini, dia tidak akan putus asa. Udah bangkrut bosnya, Pak, dia narik becak, Pak. Pokoknya tidak berhenti dia. Narik becak, tinggal rumah layaknya kamar di Bandung itu, Bu. Anak 3 orang perempuan, Pak. Tinggal macam di kamar aja, main sekat aja. Tetapi, Bu, satu yang tidak berubah dari diri si Udin ini, Pak. Setiap mau masuk waktu sholat, mangkal becaknya di masjid. Itu dia udah tidak nerima penumpang lagi. Ini ujian para ojek online sekarang nih, Bu. Sedang takbiratul ihram, bunyi orderan, Pak. Tinggal. Apalagi keadaan sedang payah, Pak, ya. Memang betul, Bu, ujian itu berat memang. Pas mau takbiratul ihram saya antara tega tidak tega sebetulnya, Bu, ya. Kasihan nengok dia, dan ini nyata gitu. Mau takbiratul ihram dia masuk orderan, Pak. Sementara orang dalam keadaan sulit, memang itu pilihan yang gawat itu, Pak. Susah. Tapi dari Udin ini kita mungkin bisa belajar nih, Bu. Orang Bandung. Ini memang kejadian nyata di Bandung. Dia pokoknya mau masuk waktu sholat sudah tidak terima lagi, mau diantar kemana aja, nggak mau dia, Pak. Nah, waktu dia lewat di depan hotel berbintang,
salah satu hotel berbintang di Bandung. Ada ibu-ibu Pak, dari kepakaiannya itu nampak dia orang kaya, turun dari mobil Mercy. Apa katanya? Bang, saya mau naik becaknya. Bu, apa enggak salah nih Bu, ibu naik becak? Jalanan macet, nggak bisa sopir saya. Pas pula jalan macet Pak, itu skenario Allah. Jalanan macet. Akhirnya naiklah dia ke becak nih. Antarkan saya ke mall. Rupanya mau tidak jauh ke mall itu Pak, azan asar masuk. Azan asar masuk, dibelokkannya ke masjid Bu. Bang, kenapa? Maaf ya Bu ya, saya mau sholat dulu. Tempatnya udah dekat. Ibu gratis. Itu Pak, biarlah gratis asal dia bisa sholat berjamaah. Kan berat nih Pak, orang-orang biasa tidak tahu bagai dia Pak, manhat apa ini tidak ngerti dia. Yang penting dia tahu sholat berjamaah, bagus, udah. Kadang enak kita punya rasa seperti itu Pak, tidak ada rasa buruk sangka sama orang lain. Ini sekarang makin pinter kita kan makin ego tinggi jadinya Pak. Itu yang saya takutkan sekarang nih Bu. Kita kena apa yang disampaikan oleh Rasulullah, siapa yang menahan berdebat sekalipun dia dalam keadaan benar, Allah akan membangunkan rumah di halaman surga untuknya. Sementara kita sekarang menjadi orang yang masuk neraka. Salah satunya apa kata Rasulullah Bu? Orang yang belajar ilmu agama, 4 orang masuk neraka. Yang pertama, orang belajar ilmu agama untuk menyaingi ulama. Asal bertanya ngetes terus saja Pak. Ini kalau tidak dapat Ustadz tuh jawab tanggung bangga ya Pak. Tidak dapat, tidak terjawab sama Ustadz. Itu pertanyaan saya. Kadang ada jahat jamaah nih Pak, dia bertanya tapi nembak orang Pak. Dulu ada Ustadz hampir kena tinju sama jamaah di masjid Bu. Ustadz ini berkata, Bapak Ibu jangan kita berlidah keling, itu bahasa kiasan. Artinya jangan suka berdusta, jangan berlidah hitam. Ada ibu-ibu bertanya, tanyanya pakai gini Pak. Dia gimana betul lidah orang keling nih Ustadz? Pakai orang Bu. Ustadz ini tidak tahu pakai orang tadi Pak. Dijawabnya pendusta. Rupa ada jamaah orang keling satu Pak. Amping bertinju dalam masjid lagi Bu. Saya pas melerai itu Pak agak ciut juga saya tuh. Itu kejadian nyata tuh Bu. Memang saya yang ngalami itu. Dia apa masalahnya? Betai mulut Ustadz nih Ustadz. Dia bilang orang keling nih pembohong katanya. Nah, datang Ustaz menjelaskan, saya bukan bilang orang keling pembohong. Cuman ibu dari itu memang jahat Bu, memang terkenal dia di situ tuh, memancing, memprovokasi ini Pak. Belum ada berita hoax ini lagi ya, dia udah duluan tuh. Belum ada media-media ini lagi Pak. Pokok memang terkenal Bu, dia rajin ikut sholat masjid, rajin dengar ceramah, tapi suka gitu Pak. Suka ngetes Ustaz, suka mengadu domba. Yang kedua, orang belajar ilmu agama untuk berdebat. Ini terjadi betul sekarang ini. Orang yang suka berdebat, sholatnya nggak bisa khusyuk, itu udah jelas tuh Pak. Yang ketiga, orang belajar ilmu agama untuk mendapatkan popularitas. Penting dia terkenal dengan dia belajar ilmu agama. Kemana-mana dihormati orang, dihargai orang, itu tujuan dia. Yang keempat, orang belajar ilmu agama untuk mendapatkan dunia. Itu yang akan masuk neraka. Macam-macam kami ini lah Pak, berapa amplop sana Tat? Sekian. Saya enggak usah situ lagi, gantikan aja lah saya. Aduh. Udah capek kan Bu cari kerja enggak dapat, jadi ustadz aja lah, sebentar ya ceramah dapat sekian gitu Pak ya. Itu namanya mencari dunia dengan agama. Macam-macam kami ini lah Pak. Enggak bisa dipungkiri itu. Mudah-mudahan Allah menguatkan hati kami ini Pak. Banyak dosa kami ini Pak. Banyak Bu. Asal di sini ngundang orang terbayang segitu Pak, kena dibatalkan sini, ambil yang besar, itu yang banyak terjadi itu. Nah ini kembali lagi kita nih Bu, mengambil ibrah dari orang Indonesia sendiri Pak. Apa kata ibu tuh? Saya takut tersesat lah kalau misalnya saya ke mall itu sendirian. Ya udah saya tungguin aja. Ditunggunya lah. Karena dia sudah jamak tadi Pak. Dia kan ibu dari luar nih Bu, dia sudah jamak. Udah saya tunggu aja di sini. Selesai dia sholat, keluar dia rupanya ibu tuh memang nunggu dia. Diantarkannya ke mall. Sampai di mall, Bang, Abang jangan pulang dulu, tungguin saya. Nanti saya siapa lagi yang ngantar. Oh ya Bu.
Nanti kalau saya nggak ada di sini berarti saya ke masjid ya Bu ya. Nah, karena udah dekat nanti maghrib, mana tahu Pak ya. Rupanya sebelum maghrib ibu tuh udah selesai. Kata ibu tuh, saya boleh tahu nggak rumah abang? Kenapa Bu? Rumah saya juga nggak ada apa-apa. Nggak apa-apa, saya pengen ke rumah. Ikutlah Bu sampai ke rumah naik beca. Rupa terkejutlah ibu nih nengok keadaan dia itu. Saya heran nengok abang. Pelajaran hidup besar bagi saya. Hidup udah kayak gini tapi rela gratis asal dapat sholat berjamaah. Ini pukulan besar bagi saya. Kemudian ditinggalkannya amplop ke istri tukang becak nih Pak. Dan jumlahnya rupa fantastis Pak, 1 juta Pak. Untuk tukang becak itu kan lumayan besar tuh Pak. Jangan lupa minggu depan jemput saya lagi di hotel itu. Akhirnya diteleponnya sopirnya suruh jemput ke alamat itu, pulang. Minggu depannya Bu, ditunggunya di depan hotel tuh Pak. Kena usir sama satpam, becak kan tidak boleh masuk Pak. Akhirnya ditunggunya di luar. Ibu tuh udah nunggu Bu, tengok kok tidak ada, nampak becaknya dari jauh. Kenapa nggak masuk Bang? Tidak boleh sama satpam. Oh ya udah, sekarang gantian. Becaknya taruh di belakang hotel, Bapak sama abang sama mobil saya, sama asisten saya, sama sopir saya. Masuk dalam Mercy ini Pak. Kemana dibawa Bu? Ke bank Pak. Diminta KTP-nya. Terkejut dia Pak. Untuk apa KTP saya Bu? Minta KTP-nya. Untuk apa KTP saya nih Bu? Saya mau daftarin abang haji. Jadi ini dari suami saya. Saya ceritakan ke suami saya, orang susah naik becak tetapi tidak mau tinggal sholat jamaah. Suami saya pengusaha, kami sering telat sholat, bahkan kadang meninggalkan sholat. Jadi ini pelajaran besar di hidup saya. Kenapa abang bisa seperti itu? Karena rezeki itu dari Allah Bu, bukan dari pekerjaan kita. Ini kalimatnya itu Pak. Rezeki dari Allah bukan dari pekerjaan. Itulah benang merahnya tuh Bu. Rezeki dari langit kita cari di bumi Pak. Kan azab kita dibuatnya. Kalau mencari di bumi azab kita Pak dibuatnya, harus menjilat, harus ngangkat-angkat orang, itu kalau di bumi. Tapi kalau kita nyari ke langit susah Bu, ada aja jalan peluang tuh terus kalau kita mintanya ke langit. Allah yang ngatur di bumi. Nah ini rahasia dia Bu. Gak usah lah Bu, kalau saya naik haji nanti pulang saya kan tetap narik becak. Nanti datang lagi fitnah dari tetangga saya. Untuk naik haji dikejarkannya, hidupnya susah, gak diperhatikannya. Gak apa-apa, penting daftar aja dulu. Kapan mau berangkat aja lah nanti. Jadi terus gimana nih? Atau mau ikut saya ke Jakarta? Jadi sopir saya aja. Bu, anak saya perempuan, masih butuh bimbingan saya. Gak mungkin saya. Akhirnya teleponnya suaminya. Gimana nih? Macam-macam lah kata suaminya. Udah, dia kan bisa naik mobil, belikan aja dia angkot, urus trayeknya, suruh orang urus trayeknya. Akhirnya dibelikan Pak angkot. Kemudian sampai izin trayeknya diuruskan, akhirnya dia dapat angkot sendiri. Dengan keajaiban apa tadi Bu? Sholat berjamaah. Dengan sabar, tabah, jangan dihubung-hubungkan dengan payah hidup. Pokoknya terus istiqomah dalam berjamaah. Dan ingat tadi Pak, Bapak Ibu yang masih saat ini udah rajin sholat tetapi hidup masih susah, Allah akan mengabulkan, mungkin tidak pada saat waktu Bapak, mungkin pada anak atau menantu nanti insyaallah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.